Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, maupun selamat siang bagi semua yang sedang menonton video saya kali ini. Saya di sini Melinda Eka Putri akan menjelaskan tentang transportasi di dalam dunia bisnis. Tepatnya hal ini matkul hukum bisnis. Di sini ada tentang saya juga. Saya itu adalah mahasiswi dari semester 7 jurusan manajemen Universitas Teknologi Digital. Saya dari kelas C8 2020. Nah, di sini ada pengertiannya. Pengertiannya adalah transportasi atau pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Menurut Abdul Qadir Muhammad, mendefinisikan pengangkutan meliputi 3 dimensi pokok, yaitu yang pertama ada pengangkutan sebagai usaha atau bisnis. Yang kedua, pengangkutan sebagai perjanjian, yakni pada umumnya bersifat lisan tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan. Yang ketiga, ada pengangkutan sebagai proses, yaitu serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian dibawa ke tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur pengangkutannya. Yang pertama, ada sesuatu yang diangkut atau seperti barang ataupun apapun itu yang bisa diangkut. Yang kedua, tersedianya kendaraan sebagai alat angkutnya, yaitu untuk transportasi untuk benda yang akan diangkut. Yang ketiga, ada tempat yang dapat dilalui alat angkutan atau jalan raya seperti jalan raya atau jalan tol atau pesawat atau yang lain. Selanjutnya di sini ada fungsi dan tujuan dari pengangkutan. Di sini ada kegunaan tempatnya, yaitu place utility. Dalam place utility ini terjadi perpindahan barang dari suatu tempat di mana barang yang tadi dirasakan kurang bermanfaat ke tempat lain yang barang tersebut menjadi lebih bermanfaat lagi. Kalau yang kedua ada kegunaan waktu atau time utility. Dapat dimungkinkan terjadinya sesuatu perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya di mana barang tersebut itu lebih diperlukan tepat pada waktunya. Contohnya seperti benar kegiatan dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya di sini ada menurut Zainal Asikin dalam bukunya berpendapat bahwa secara umum terdapat beberapa fungsi pengangkutan. Yang pertama itu berperan dalam hal ketersediaan barang atau availability on goods. Yang kedua itu adalah stabilisasi dan penyamaan harga atau dalam bahasa Inggrisnya itu stabilization and equalization. Yang ketiga ada penurunan harga, yang bahasa Inggrisnya itu price reduction. Yang keempat ada peningkatan nilai tanah atau land value. Yang kelima terjadinya spesialisasi antar wilayah atau territorial division of labor. Yang keenam berkembangnya usaha dalam skala besar, large scale production. Yang ketujuh atau yang terakhir terjadinya urbanisasi dan konsentrasi penduduk dalam kehidupan. Nah, yang selanjutnya ini ada subjek dan objek hukum dalam pengangkutan. Subjek hukum di sini memiliki arti yaitu sesuatu yang memiliki hak atau kewajiban dalam lalu lintas hukum. Subjek hukum ini merupakan peraturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang berdasarkan hak dan kewajiban seseorang dalam lalu lintas hukum. Di sini ada subjek hukum, ada pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengangkutan ini. Yang pertama adalah pengangkut adalah pihak yang menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang. Yang kedua ada penumpang. Penumpang itu adalah yang menggunakan jasa angkutan lalu juga membayar jasa angkutan. Yang ketiga pengirim. Pengirim ini lebih tepatnya untuk yang mengirimkan barang, yaitu pihak yang menggunakan jasa dan berkewajiban juga untuk membayar. Yang keempat ada penerima. Penerima itu adalah orang yang menerima barang yang sudah dikirimkan dari pengangkutan. Yang kelima itu adalah ekspeditur atau pihak perantara. Yang keenam itu ada agen perjalanan, yaitu pihak yang nyariin penumpang bagi pengangkut. Dan yang terakhir itu adalah pengusaha bongkar muat atau yang sering membongkar muatan yang ada dalam pengangkutan. Nah, di sini juga ada objek hukum pengangkutan. Yang pertama itu barang muatan adalah barang yang sah dilindungi oleh undang-undang. Yang kedua itu alat pengangkut adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau penumpang. Contohnya tuh kayak kapal, kereta,
bus, mobil, sama pesawat, motor juga bisa. Yang ketiga, biaya angkutan adalah sejumlah uang yang biaya angkutan itu adalah uang yang harus dibayarkan kepada pengangkut atau atas jasanya yang telah mengangkut barang ataupun penumpang. Di sini ada 5 prinsip tanggung jawab dari pengangkut. Yang pertama itu tanggung jawab praduga bersalah atau presumption of liability, yaitu selalu bertanggung jawab atas kesalahan atau kerugian yang ditimbulkan dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Yang kedua itu tanggung jawab atas dasar kesalahan, based on foul negligence. Setiap pengangkut itu akan bertanggung jawab atas kesalahannya dalam penyelenggaraan pengangkutannya. Kalau misalkan pihak yang dirugikan itu merasakan kerugian yang lumayan besar. Yang ketiga itu ada tanggung jawab mutlak atau absolute liability. Menurut prinsip ini sih pengangkutan ini bertanggung jawab atas semua kerugian yang timbul dari pengangkutan. Yang keempat ini pembatasan tanggung jawab pengangkut atau limitation of liability, adanya pembatasan dan pemberian ganti rugi. Jadi nggak seenak gitu kita bisa minta ganti rugi ke pihak ekspedisi. Jadi ada takarannya, kayak misalkan ekspedisi akan memberikan pergantian barang seharga 80% atau 90% dari harga aslinya, kayak gitu. Terus yang terakhir ini ada presumption of non-liability atau pengangkut tidak dianggap memiliki tanggung jawab. Di sini pengangkut ini akan dinyatakan bebas dari tanggung jawabnya, tetapi dapat pengecualiannya itu dalam mempertanggungjawabkan suatu kejadian atas benda dalam angkutan. Di sini ada berakhirnya perjanjian pengangkutan. Untuk mengetahui kapan dimana perjanjian pengangkutan itu berakhir, bisa dibedakan jadi dua, yaitu yang pertama keadaan di mana proses pengangkutan berjalan dengan lancar dan selamat. Maka perbuatan yang dijadikan ukuran berakhirnya perjanjian pengangkutan adalah pada saat penyerahan dan pembayaran angkutan di tempat dan tujuan disepakati. Yang kedua ini keadaan di mana peristiwa yang ditimbulkan menimbulkan kerugian. Pada yang kedua ini perbuatan dijadikan ukuran berakhirnya perjanjian pengangkutan. Pada saat ini pihak pengangkutan akan membayar ganti kerugian. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.